Hai guys, selamat datang di video ini. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe di bawah, ayo klik tombolnya guys, karena akan banyak hal-hal yang menarik yang akan gue bahas ke depannya. Di sini, di segmen ini gue mulai dengan video pembahasan teori konspirasi yang pertama ini gitu. Gue mulai pembahasan teori konspirasi di video ini gitu. Walau sebelumnya ini sudah, tapi sebelumnya itu cuma tentang pengertian teori konspirasi doang. Nah, pembahasan teori ini yaitu tentang perang Pearl Harbor. Buat kalian yang nggak tahu apa itu perang Pearl Harbor dan apa sih itu perang Pearl Harbor, kita langsung aja lanjut ke pembahasan utamanya gitu. Kita mulai dari pengertian Pearl Harbor, apa yang terjadi, apa itu Pearl Harbor dan lain sebagainya. Oleh karena itu, buat kalian yang penasaran, langsung aja kita lanjut ke pembahasan utamanya. You're all ready and let's start to the story. Apa itu perang Pearl Harbor? Perang Pearl Harbor merupakan pengeboman Pearl Harbor, yaitu serangan dadakan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang terhadap armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di pangkalan Angkatan Laut Pearl Harbor gitu di Hawaii pada hari Minggu pagi 7 Desember 1941. Serangan inilah yang memicu keterlibatan Amerika Serikat secara langsung di dalam Perang Dunia Kedua. Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor diserang oleh setidaknya 353 pesawat tempur, pesawat pengebom, dan pesawat peluncur torpedo dari Angkatan Laut Jepang dalam dua gelombang serangan yang diberangkatkan dari 6 kapal induk Jepang gitu. Tercatat ada 8 kapal tempur atau battleship Amerika Serikat mengalami kerusakan yang parah, yang 4 diantaranya itu karam atau tenggelam. Nah, di sana tercatat korban sebanyak lebih dari 3.000 orang meninggal dunia dari pihak si Amerika ini. Di lain pihak, Jepang hanya kehilangan 29 pesawat, 5 kapal mini, dan 65 personel. Selain itu, tercatat satu pelaut Angkatan Laut Jepang yaitu Kazuo Sakamaki tertangkap oleh pihak Amerika Serikat. Setelah peristiwa itu, Jepang baru menyatakan perang terhadap Amerika Serikat dan memulai kampanye militer di Asia Pasifik Raya. Serangan ini mengawali keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Kronologi tragedi Pearl Harbor. Pada tanggal 26 November 1941, sebuah armada Jepang yang terdiri dari 6 kapal induk, 2 kapal tempur, 2 penjelajah berat, 1 penjelajah ringan, 9 perusak, dan 8 tanker meninggalkan Teluk Hito Kapu di Kepulauan Kuril, Jepang. Armada yang dipimpin oleh Admiral Madaya Chuichi Megumo tersebut berlayar menuju Pearl Harbor tanpa melaksanakan hubungan radio apapun atau radio silent. Sebanyak 177 pesawat Angkatan Laut Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat pada 7 Desember 1941 pukul 7.48 waktu setempat. Niat mereka adalah untuk menghancurkan dan merusak sebanyak mungkin armada Pasifik Amerika Serikat. Gelombang serangan pertama ini mulai mengebom hanggar dan memarkirkan pesawat di lapangan terbang pulau tersebut. Sementara itu, pada saat yang sama, pasukan Jepang meluncurkan torpedo terhadap kapal perang Amerika Serikat yang berada di pelabuhan. Dalam 5 menit pertama serangan, 4 kapal perang dihantam termasuk USS Oklahoma dan USS Arizona. Beberapa menit kemudian, Arizona meledak setelah sebuah bom menghantam toko Mesio, menenggelamkan kapal dan menewaskan 1.177 awaknya. Serangan dahsyat ini diikuti 1 jam kemudian oleh gelombang kedua dari 163 pesawat Jepang. Dalam waktu 2 jam, 21 kapal perang Amerika Serikat telah tenggelam atau rusak, 188 pesawat hancur, dan 2.403 prajurit Amerika tewas. Banyak dari kapal-kapal ini diperbaiki untuk kemudian bertempur dalam perang berikutnya. Namun yang terpenting, ketiga kapal induk Amerika Serikat itu tidak berada di dalam Pearl Harbor selama serangan itu dan berhasil lolos dari sebuah kerusakan gitu. Mereka terbukti penting dalam kampanye Pasifik yang akan datang berikutnya gitu. Kenapa Jepang menyerang Amerika? Melansir dari histori, Jepang ini memiliki ambisi untuk menguasai wilayah-wilayah tetangga sekaligus mengambil alih pasar impornya gitu. Hal ini dipercaya oleh pemerintah Jepang untuk memecahkan masalah ekonomi dan demografi yang dialami saat itu oleh Jepang. Untuk tujuan ini, Jepang menyatakan perang terhadap China pada tahun 1937.
yang mengakibatkan pembantaian Nanking dan kekejaman lainnya. Amerika Serikat yang mengetahui hal itu sangat tidak senang dengan sikap Jepang yang semakin agresif terhadap China. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada Juli 1939, Amerika Serikat menghentikan kerjasama dagang dengan Jepang yang tertuang dalam Perjanjian Perdagangan dan Navigasi 1911. Alasannya adalah karena negeri Paman Sam ini merasa terganggu dengan tindakannya sehingga menekan Jepang dengan tidak lagi mengekspor minyak dan memindahkan pangkalan militer udara dari San Diego, Amerika Serikat ke Hawaii. Sebaliknya, sanksi tersebut malah membuat Jepang lebih bertekad untuk tetap bertahan dalam ambisi menguasai China. Sebenarnya, berbulan-bulan setelah itu terjadi negosiasi antara Tokyo dan Washington DC. Akan tetapi tidak ada satu pihak pun yang mengalah. Oleh karena itu, perang tidak bisa dihindari. Teori konspirasi tragedi Pearl Harbor. Pemerintah Amerika Serikat dengan sengaja membiarkan Jepang menyerang Pearl Harbor. Ini teori konspirasi yang menurut gue sangat gila gitu. Teori ini menyatakan bahwa pimpinan atau presiden Amerika Serikat pada saat itu, yaitu Franklin D. Roosevelt lah yang memprovokasi situasi sehingga akhirnya Jepang melakukan serangan ini ke Pearl Harbor. Iya, atau Roosevelt ini sebenarnya sudah tahu lebih awal akan terjadi serangan ini, namun menutupinya dengan berpura-pura menyesal karena tidak memperingatkan para komandan militer Amerika Serikat di Hawaii terlebih dahulu. Selain itu, Roosevelt dinilai membutuhkan sebuah alasan agar Amerika Serikat ini bisa memasuki medan perang di Eropa dan memiliki tujuan untuk melawan Nazi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Hal ini ia lakukan karena pada saat itu, publik dan Kongres ini sangat menentang perang di bagian front Eropa. Bisa dikatakan bahwa peristiwa ini adalah settingan guys, supaya ada pintu untuk Amerika dalam ikut serta dalam berperang dunia kedua gitu. Tidak sedikit ahli teori konspirasi yang percaya bahwa Amerika ini sudah diperingatkan terlebih dahulu, setidaknya oleh pemerintah Inggris, Australia, Belanda, Korea, Peru, bahkan Uni Soviet pun berkata bahwa akan ada serangan yang mendadak mengarah ke Pearl Harbor. So, jadi buat kalian guys, gimana menurut kalian tentang teori konspirasi ini? Apakah teori dari para ahli ini memiliki kemungkinan untuk dapat dipercayai? So, kalian bisa tulis di kolom komentar coy. Kapal induk yang menghilang. Saat penyerangan itu, 3 kapal induk Amerika Serikat yang biasa bersandar di pangkalan saat itu sedang digunakan untuk latihan militer yang menyebabkan luputnya kapal tersebut dalam penyerangan. Namun hal ini kemudian memunculkan berbagai teori konspirasi yang bermunculan, di antaranya menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat pada saat itu yaitu Franklin D. Roosevelt telah mengetahui akan adanya penyerangan tersebut karena pada saat itu ada yang mengatakan bahwa si Uni Soviet, Korea, dan lainnya ini sebenarnya sudah mengatakan kepada Franklin D. Roosevelt itu sendiri, tapi Franklin ini berpura-pura tidak mengetahuinya gitu. Nah lanjut, hal ini disinyalir berasal dari memorandum intelijen Angkatan Laut Amerika Serikat dan berbagai pernyataan dari berbagai negara itu gitu. Nah lalu beberapa sumber ini menyebutkan bahwa 3 hari sebelum penyerangan itu, yaitu pada 4 Desember 1941, Presiden Amerika Serikat dikatakan telah mengantisipasi akan terjadi penyerangan tersebut. Iya juga ya. Wow, harusnya kan kapal induk Amerika Serikat ini kena gitu. Tapi entah kenapa ini disengaja atau tidak disengaja, gue nggak tahu. Tapi mungkin aja sih, karena kan sudah ada pernyataan dari berbagai negara tadi bahwa akan ada penyerangan ke Pearl Harbor. Tapi bisa dibilang si Franklin D. Roosevelt ini kayak acuh tak acuh lah, kayak memang ini sudah disetting oleh dirinya. Kalau menurut gue nih, gue pribadi adalah ini untuk agar Amerika Serikat ini bisa ikut dalam perang dunia kedua gitu. Membutuhkan alasan untuk alasan itu gitu. Kan pada waktu itu publik dan Kongres Amerika ini tidak menyetujui bahwa Amerika Serikat ini ikut dalam perang dunia kedua. Tapi ya mungkin ini alasan dari Franklin D. Roosevelt itu sendiri. Ya, gimana menurut kalian guys? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah jika kalian ada pendapat gitu. Iklan misterius New Yorker. Nah, pada tanggal 22 November 1941, majalah New Yorker menerbitkan 2 iklan cetak yang misterius. Iklan tersebut mengiklankan suatu produk yang tidak pernah ada gitu. Iklan pertama di halaman depan bertuliskan Achtung Warning Alert yang bertujuan untuk menarik perhatian.
dengan gambar dua dadu yang masing-masing ini berwarna hitam dan putih. Dadu putih ini tertera angka 12, 22, dan XX gitu. Sementara dadu hitam tertera angka 0, 5, dan 7. Ada juga tulisan lihat iklan di halaman 86 dengan pemasang iklan disebutkan sebagai Monarch Publishing Company. Nah, lalu ketika iklan di halaman 86 dibuka, ada gambar yang aneh, menggambarkan orang-orang bermain dadu di dalam shelter anti-bom, sementara lampu sorot menyinari langit dengan ledakan peluru senjata anti pesawat menghiasi langit yang kelam gitu. Wow, di dalam halaman 86 itu ada sebuah kata-kata yang bertuliskan, "Kami harap Anda tidak pernah menghabiskan malam musim dingin yang panjang di dalam shelter anti serangan udara. Namun kami berpikir masuk akal kalau kita bersiap gitu. Jika Anda tidak sibuk pada saat ini sampai Natal nanti, kenapa tidak berhenti sejenak dan merencanakan untuk membeli barang yang akan berguna nantinya? Makanan kalengan, lilin, sterno, air minum kemasan, gula, kopi, atau the brandy, dan banyak rokok, buku, majalah, vitamin, dan walaupun sebenarnya tidak ada waktu memikirkan apa yang sedang trendy, kami bertaruh bahwa teman Anda pasti ingat untuk memasukkan permainan dadu dan keping yang menjadi permainan favorit di Chicago, The Deadly Double." Demikianlah kira-kira bunyi iklan tersebut gitu. Yang mencurigakan adalah paduan angka di dadu yang bila disusun angka merujuk pada tanggal 7 bulan 12 yang terjadinya serangan Pearl Harbor. Bahkan FBI pun memutuskan untuk menyelidiki iklan aneh ini setelah Perang Dunia Kedua. Namun justru menemukan lebih banyak pertanyaan. Pertama, tidak pernah ada produk permainan dadu bernama The Deadly Double. Yang lebih mencurigakan lagi, setelah ditelusuri tidak pernah ada nama Monarch Publishing Company sebagai perusahaan yang memasang iklan tersebut gitu. Orang yang dicurigai sebagai pemasang iklan ini pun ternyata ditemukan sudah meninggal karena sebab yang tidak jelas. Pemasangan iklan datang langsung ke kantor majalah New Yorker, lalu menyerahkan plat cetakan iklan dan membayar kontan. Sehingga tentu saja tidak ada pertanyaan, kenapa ada pemasang iklan yang repot-repot memasang iklan palsu, terlebih lagi mengiklankan suasana perang yang muram. Sementara rakyat Amerika Serikat pada saat iklan ini terbit, percaya penuh dengan kebijakan isolasionisme yang dianut oleh pemerintahan Amerika pada waktu itu gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah iklan ini dipasang sebagai petunjuk rahasia mengenai tanggal serangan kepada mungkin mata-mata Jepang atau Nazis Jerman di Amerika Serikat? Misteri itu sampai sekarang tidak pernah terjawab sama sekali. Wow, ini sih udah di luar nalar, coy. Oke guys, cukup sekian aja di sini pembahasannya coy. Jika kalian punya teori lagi dan sebuah hal-hal tambahan atau untuk melengkapi video ini, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Nanti kita diskusi bareng-bareng, oke? Dan cukup sekian aja dari gue, nama gue Mr. Akfras dan gue pamit undur diri dan say goodbye.